Berkarya sastra di masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan junjungan tinggi selalu kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas izin Ia kita masih diberi kesempatan untuk bertemu saat ini. Pertama-tama saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada Anda sekalian untuk selalu menjaga kesehatan di masa seperti ini. Jangan lupa untuk selalu membiasakan mencuci tangan saat dan setelah kalian melakukan suatu kegiatan. Dan jangan lupa untuk selalu menggunakan masker saat kalian berada di luar rumah. Mengingat pandemi yang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun ini memaksa diri kita untuk menyingkat segala bentuk kegiatan, memaksa diri kita untuk selalu diam di dalam rumah, memaksa diri kita untuk menahan rindu bertemu dengan sesama. Tak terasa sekian waktu itu berlalu, pandemi ini tak kunjung menjadi masa lalu. Hari demi hari kulewati dengan menulis sebuah sajak sebagai prihatin dari kolbuku ini. Sajak tentang suatu rasa yang dipaksa untuk dipendam. Sajak tentang rasa kemanusiaan dalam masa yang sedang diuji-ujinya. Selain kemanusiaan, mata juga dipaksa untuk meneteskan air mata. Langkah demi langkah manusia mulai dibatasi dan sepi selalu menanti. Sajak tentang rasa mati yang menjadi mimpi di kepala. Sajak tentang rasa harapan insan yang tak pasti. Sajak yang mencintakan atau sajak yang menceritakan pandemi yang membawa kesialan. Sampai titik ini, pandemi ini memberi semu untuk semua. Dan hanya satu yang dapat diandalkan pada masa seperti ini, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa atas segala apapun di dunia semesta alam ini. Banyak cara yang diberikan Tuhan untuk menyembuhkan atau bahkan mengalihkan rasa rindu ini. Salah satunya yaitu dengan berkarya bersama sastra untuk mengobati itu semua. Dengan sastra kita bisa mengimajinasikan apa yang ingin kita ungkapkan saat ini. Dengan sastra kita bisa memanfaatkan diri kita kepada rindu yang kita paksa untuk tertidur. Dengan sastra kita bisa menghasilkan untuk kelangsungan hidup pada masa pandemi seperti ini. Dengan sastra kita bisa menghidupkan kolbu-kolbu yang telah lama mati ini pada masa pandemi seperti ini. Sastra kembali menghidupkan pikiran-pikiran kritis di dalam setiap insan manusia. Jika setiap insan di hati manusia kembali berwarna, maka tidak akan ada dunia mati ditekan oleh rindu yang tak pasti. Gerakan setiap ini adalah gerakan untuk membuat karya sastra. Salah satunya dengan membuat karya sastra entah bagaimanapun bentuknya, entah berbentuk sajak, puisi ataupun syair. Jangan sampai hati dan pikiranmu berhenti berimajinasi. Jangan sampai otakmu berhenti berpikir, karena yang disebut manusia adalah ia yang tak henti-hentinya dalam berpikir, dan ia yang tidak henti-hentinya dalam berimajinasi. Maka kau seperti pohon-pohon besar dan tinggi jika kau tak mempunyai akal dan imajinasi. Kau seperti pohon yang memiliki buah, namun buah itu semua busuk. Jangan sampai sifat imajinasi di diri manusia kalian juga kalian pasar redup karena pandemi seperti ini. Jalankan imajinasi sastra ini agar harimu tak lagi disusuk-tusuk oleh sepinan pilu. Seperti kata penyair dari Madura yang ia turaikan dalam sajaknya untuk mengobati rindunya di masa pandemi kepada kekasihnya. Jika mendung hitam sudah di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Kalau angin bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering berjatuhan. Kalau senyummu selalu mekar dalam hatiku, jangan larang aku tetap setia dan rindu kepadamu. Dari sajak tersebut kita bisa ambil salah satu manfaat dan apa yang diberikan dengan sastra dan syair atau sajak di atas. Kita tahu rindu bisa diarahkan lewat sastra walaupun tak saling menatap wajah. Diri ini kembali mengingatkan untuk bersastra
dan menghasilkan karya walau di saat pandemi ini. Jangan hentikan jiwa sastramu di dalam kolbumu. Selain itu, saya kembali mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan, agar kalian semua tetap sehat dan tetap hidup di masa pandemi seperti ini. Tak usah goyah walaupun berkarya dari dalam rumah, karena sebenarnya dan sejatinya sastra itu tak mengenal tempat di mana ia diciptakan, dan sejatinya karya sastra itu sendiri tak akan mati walaupun berasal dari tempat gelap sekalipun. Karya sastra akan hidup walaupun berasal dari hati sekecil biji gandum. Gerakan semangat berkarya sastra di kepala dan raga muda pikiran kalian. Kembangkan karya-karya dari kaum pelajar. Tetaplah produktif meskipun di tengah-tengah masa pandemi seperti ini. Sesungguhnya kita adalah sebagian dari pahlawan di masa pandemi kali ini, karena karya sastra adalah kunci kebahagiaan di dalam rasa sepi itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.